Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, let me introduce myself. My name is Sri Rahmi Wahyuni. You can call me Miss Ami. I will teach you English during this semester. Okay. Hopefully one day we can meet each other directly in the class. Ya, baiklah mahasiswa baru sekalian. Perkenalkan, nama Miss adalah Miss Ami. Saya akan mengajar mata kuliah bahasa Inggris untuk semester ini. Kita akan mulai dari dasar sekali. Karena biasanya kalau kita bisa bertemu secara langsung, misalkan mengetes sejauh mana pemahaman kamu tentang English. Tapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, Miss hanya bisa memberikan ilmu secara daring. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu langsung sehingga bisa berkomunikasi dan saling mengenal wajah, ya. Oke. Untuk tidak membuang waktu lebih banyak lagi, mari kita mulai saja. Hari ini materi kita adalah sentence. Sentence itu artinya kalimat. Apa sih kalimat itu? I'm sure that nobody doesn't know what is a sentence, ya. Saya percaya tidak ada satu orang pun di antara kamu sekalian yang tidak tahu apa itu kalimat. Tapi untuk mendefinisikannya itu mungkin jadi akan sulit, ya. So sentence is a group of words that expresses a statement, question, and etc. Ya, kalimat adalah sekelompok kata yang menyatakan satu pernyataan, pertanyaan, dan lain-lain. ETC dibaca etc. Artinya dan lain-lain. Contohnya apa dan lain-lainnya, Miss? Perintah, ya. Misalnya kalimat perintah, ya. Kalimat perintah juga termasuk kalimat. Oke. Jadi Miss ulangi, kalimat adalah sekelompok kata yang mengekspresikan satu pernyataan, pertanyaan, dan lain-lain, ya. Kinds of sentence. Based on their use, sentence divided into 4, namely, ya. Jadi berdasarkan kegunaannya, kalimat itu dapat dibagi atas 4 bagian, yaitu declarative sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence, and imperative sentence. What is declarative sentence? Declarative sentence is kalimat pernyataan. Ketika kita ingin menyatakan sesuatu, we will declare it. I work hard every day. The sun shines in the east. Ya, matahari bersinar dari sebelah timur. Oke, ya, pernyataan. Interrogative sentence, kalimat pertanyaan, kebalikannya. Do you work hard every day? Apakah kamu bekerja keras setiap hari? Exclamatory sentence, kalimat seru. Wow, what a hard work. Imperative sentence, kalimat perintah. Work hard today. Kenapa work hard today dinyatakan sebagai kalimat perintah? Karena sebenarnya
ada kata yang tersembunyi di situ. Kata you. Setiap kata perintah yang depannya tidak nampak siapa yang diperintah, itu sebenarnya ada yang tersembunyi, yaitu subjek dari kalimat tersebut. Dalam hal ini kalau kita memerintah seseorang secara langsung, itu tidak mungkin orang ketiga ya, pasti orang kedua, baik itu tunggal maupun jamak, yaitu you. You itu artinya kamu, bisa digunakan untuk tunggal satu orang dan bisa digunakan untuk jamak kalian ya. You juga bisa berarti kalian. It depends on the sentence. Itu tergantung pada kalimatnya. Okay, let's continue. Characteristics of sentence. Ciri-ciri dari kalimat. It begins a capital letter. Dimulai dengan huruf besar. Jadi yang namanya kalimat itu harus dimulai dengan huruf besar. Kalau dia tidak dimulai dengan huruf besar, berarti dia bukan kalimat. Camkan ya. Yang kedua, ended and end mark such as full stop, comma, question mark, or exclamation mark. Ya, diakhiri dengan tanda titik, tanda koma, tanda tanya, atau tanda seru. Ya. Jadi kalau tidak ada tanda begitu, ya, seperti full stop itu titik, koma, question mark, or exclamation mark, it is not a sentence. Okay? Most importantly, a complete sentence must contain at least one main clause, contain a subject and a predicate, and it should expresses a complete thought. Ya, yang paling penting itu yang namanya kalimat harus ada subjek dan predikatnya. Jadi kalau nggak ada subjek dan predikatnya, dia namanya bukan kalimat. Dan harus should expresses a complete thought, harus mengekspresikan pemikiran yang lengkap. Jadi misalnya Miss bilang, we go, kita pergi, cuma 2 kata. Is it a sentence? Yes, it is a sentence. Ya, walau cuma 2 kata, tapi dia sudah terdiri atas subjek dan predikat. Subjeknya we, predikatnya go. Sudah dipahami oleh orang lain apa makna dari kalimat tersebut. Ya kalimat. Tapi mau 5 atau 10 kata tapi tidak ada subjek dan predikatnya hingga tidak menimbulkan satu a complete thought, it is not a sentence. For example, contohnya, pergi dan tidur seenaknya. Pergi dan tidur seenaknya. Is it a sentence? No, it is not a sentence. Because it doesn't have the subject, only the predicate. Ada predikatnya di situ, pergi, tidur. Seenaknya apa? Sebagai komplimen. But there is no subject. Totally it is not a sentence. Jadi benar-benar bukan sebuah kalimat itu, pergi dan tidur seenaknya. Makan bersama keluarga. Is it a sentence? No. Why? Because there is no subject. Tidak ada subjeknya. Jadi sebuah kalimat yang bisa mengekspresikan a complete thought harus terdiri atas subjek dan predikat. Itu syarat utama, paling penting ya. Mohon dipahami. Oke. Ya. Jadi kemudian kita bicara clause di sini. Ada clause is a group of words which forms part of sentence and contains a subject and a predicate. Jadi kalau kita bicara tentang kalimat panjang, dalam satu kalimat itu, dalam satu kertas lah kamu tulis kalimat. Ya, dalam satu kalimat itu bisa terdiri atas 2-3 kalimat lagi. Jadi ini yang sebenarnya lebih enak dijelaskan secara langsung. Selama ini tidak kita pahami. Sederhana, simple, tapi tidak dipahami. Kenapa?
Jadi kalimat itu sebenarnya bisa terdiri dari 2, 3, 4, 5, bahkan 10 clause. Clause itu adalah anak kalimat. Ya. Kalau saya pergi itu kalimat. Kalau saya pergi dan saya mengajak teman-teman saya itu berapa kalimat? 2 kalimat. Tapi namanya bukan kalimat lagi, yang kalimat dalam kalimat itu. Saya pergi, clause, 1 clause. Saya mengajak teman, udah 2 clause. Jadi dalam 1 kalimat itu bisa terdiri dari 2 clause, 2 anak kalimat. Ya. Tapi kalau saya pergi saja ya kalimat. Tapi kalau sudah ada 2 atau 3 kalimat, kalimat itu di dalam itu namanya anak kalimat yang kita sebut clause. Dan masing-masing anak kalimat itu, walaupun ada 10 clause di dalam 1 kalimat, setiap clause-nya harus terdiri dari subjek dan predikat. Ya, sampai di sini. Jika ada pertanyaan, kamu bisa WA Miss, nanti akan Miss share ya nomor WA Miss, atau kamu bisa telepon tanya langsung, as long as the time is suitable for me ya. Kalau waktunya cocok, Miss tidak ada kegiatan apa-apa ya. Apa itu subject dan predicate ya? What subject and predicate? The subject of a sentence is the person, place, thing, or pronoun that we are speaking about. Subjek dari sebuah kalimat itu adalah nama orang atau kata ganti nama orang atau tempat atau benda yang sedang kita bicarakan. Ya, begitu mengartikannya. The subject of a sentence is the person. Misalnya siapa? Tina, kalau 1 orang. Tina is working hard, misalnya. Kalau 2 orang, Tina and Lisa are going to school now, misalnya. Ya, tempat. Medan is the biggest city in Indonesia, for example. Thing, the table is broken, mejanya rusak. Or pronoun, kata ganti nama benda. Apa aja itu kata ganti nama benda? I, saya, you, kamu, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, they, mereka, we, kami, it, untuk menggantikan benda mati, hewan, atau tumbuhan. Nah, mengenai pronoun ini akan Miss pisah materinya nanti secara di lain waktu ya. Jangan khawatir. If you haven't understood yet, I will share this material in other moment, okay? Di kesempatan yang lain. The predicate of a sentence is the part which tells something about the subject ya. The predicate of a sentence is the part ya. Predikat dari sebuah kalimat itu adalah bagian yang memberitahu sesuatu tentang subjek itu. Mary is going to school. Mary, siapa subjeknya? Mary, seseorang yang sedang kita bicarakan. Apa yang sedang dia lakukan? Is going to school, pergi ke sekolah. Susan has a new boyfriend. Siapa subjeknya? Susan. Kenapa sih si Susan has a new boyfriend? Punya pacar baru. For example, ya. Okay. So, I believe that you have many questions and you have something that you haven't understood yet, dan pasti ada yang belum dipahami. Tidak apa-apa, kamu bisa WA Miss, kamu bisa telepon Miss. Untuk hari ini itu saja dahulu materi yang Miss share ke kamu. Tugasnya sederhana saja. Tugasnya
buat kalimat 10 kalimat saja, tidak usah banyak. 10 kalimat saja dengan grammar yang betul ya. Kita belum bicara grammar, I know. Maksudnya grammar itu I know a little bit hard for you to understand. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya grammar, tensesnya, to be-nya ya. Harus benar, harus sesuai. I know it is easy for you just to search in internet ya. Gampang. Kamu tinggal search internet 10 kalimat itu gampang. But for sure, do you really understand what you have written? That's the questions. Apakah kamu benar-benar memahami apa yang telah kamu tulis? Itu dia. Ya. Apakah kamu benar-benar memahami apa yang telah kamu tulis? Nah, itulah perlunya, maka Miss berharap kamu bisa membuat kalimat yang kamu buat sendiri. Jangan search di internet, oke? Dan Miss tahu itu. Kalau punya kamu bagus dan benar semua, itu pasti search di internet, oke? Oke, I really hope that you can do your best to do it by your own self ya. Jadi sangat berharap kamu bisa mengerjakannya sendiri tanpa searching di internet, oke? Oke, you can send your work to our Google Classroom. Kami sangat berharap satu hari kita bisa, kalau tidak bisa belum bertemu langsung, bisa Zoom ya. Kamu tahu aplikasi Zoom kan? Jadi kita bisa ketemunya via Zoom. Miss bisa kenal kamu lewat Zoom juga ya. Maybe one day, oke? Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.